Shalom sobat-sobat STTI dimanapun saudara berada. Kita percaya bahwa apapun kondisi kita saat ini, Tuhan senantiasa beserta. Bersyukur boleh kembali lagi bertemu dalam renungan singkat STTI Yogyakarta. Biarlah kita senantiasa terberkati. Sebelum kita mendengarkan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang begitu ajaib dalam setiap aspek kehidupan kami, biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan. Dan biarlah kami senantiasa mendengarkan apa yang menjadi maksud-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan renungan firman Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan. Tapi kami percaya biarlah Roh Kudus yang menjamah setiap kami, baik hamba-Mu dan setiap pendengar. Biarlah kami senantiasa dipulihkan kehidupan kami melalui kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan ini tidak bisa diprediksi, ya. Bahkan terkadang akhir kehidupan kita juga tidak bisa diprediksi, ya. Beberapa tahun yang lalu, 2012 dan tahun yang lalu awal 2024, ada prediksi-prediksi yang memberitakan koar-koar, oh hari sudah mau kiamat dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Prediksi tersebut hanyalah sebagai fiksi dan tidak terjadi. Nah, artinya apa? Kehidupan kita tidak bisa diprediksi. Nah, dan seringkali mungkin kita bisa di dalam posisi yang nyaman, seringkali kita sedang mengalami struggle, seringkali mungkin kita sedang mengalami gundah gulana, hati yang mungkin membuat kita terbebani dan lain sebagainya. Nah, tapi saudara-saudara, hal tersebut seharusnya tidak mengurangi semangat kita di dalam menjalani kehidupan. Sebab apa? Ada satu kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama. Saya akan membacakan dalam Lukas 8 ayatnya yang ke-22 sampai 25. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyongnya turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin itu dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkatalah seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Amin, puji nama Tuhan. Konteks dalam narasi yang telah kita baca ya, memberitahukan bahwa pada waktu itu Yesus dan para muridnya sedang bertolak untuk menyeberang. Nah, ketika melakukan penyeberangan, ada sebuah angin ribut yang besar ya, yang mengguncang perahu mereka. Nah, dan kondisi pada waktu itu Yesus tertidur ya, Yesus tidur. Nah, ketika mengalami badai yang dahsyat, ketakutanlah para muridnya dan membangunkan Yesus. Katanya, "Guru, guru, kita binasa." Lalu apa jawab Yesus? Yesus mengatakan kepada mereka dengan satu pertanyaan yang kembali mempertanyakan iman mereka. "Di manakah kepercayaanmu?" Nah, saudara sekalian, mari kita belajar dari sini. Kita tahu bahwa para murid pada waktu itu ya, kondisinya mereka sudah jauh mengenal Yesus. Mereka sudah hidup bersama-sama dengan Yesus. Bahkan ketika Yesus melakukan mujizat pertama di Kana, para murid ada waktu itu. Para murid melihat keajaiban yang Yesus berikan ya. Tetapi ketika sedang dalam keadaan masalah ya, mereka lupa bahwa mereka sedang bersama-sama dengan Yesus ya. Yesus yang punya kuasa. Mereka lupa sedang bersama-sama Yesus yang sanggup mengubahkan segala keadaan. Nah, kita belajar dari sini, terkadang seberapa lama kita mengikuti Tuhan ya, itu tidak menjamin kita terus bisa komitmen percaya kepadanya ya. Terkadang kedewasaan iman kita tidak bertolak ukurkan seberapa lama kita mengenal Yesus, kita mengikuti Yesus. Seharusnya semakin kita lama mengikuti Yesus, tingkat kedewasaan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan semakin meningkat ya. Itulah pertumbuhan iman yang sejati. Artinya apa?
Mungkin kita dalam keadaan yang di bawah, mengalami banyak masalah kehidupan dan lain sebagainya. Mungkin dalam studi, mengalami tuntutan dalam pelayanan, pekerjaan, apapun itu yang mengharuskan kita dalam posisi terendah. Kita merasa tidak memiliki pengharapan sekalipun. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, Yesus ada bersama-sama dengan kita. Pertanyaannya bukan seberapa lama kita mengenal Tuhan, tapi seberapa jauh kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus ada bersama-sama kita seperti Yesus bersama-sama para murid. Ya, jangan sampai kita sudah mengenal Tuhan Yesus sedari sejak kecil, tetapi Tuhan mempertanyakan iman kita ketika kita sedang dilanda dalam kesulitan. Katakanlah, Joel, mengapa kamu bersedih ketika mengalami ini? Mengapa kamu putus asa ketika mengalami ini? Di mana imanmu? Jangan sampai Tuhan menanyakan hal tersebut pada kita. Oleh karena itu, bersyukur jika kita boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus yang punya karya luar biasa dalam kehidupan kita. Kita bahkan pernah merasa dipulihkan ya, dari keadaan yang rendah. Kehidupan kita dipulihkan. Kita juga percaya mungkin ke depan kita mengalami hal-hal yang sama dan serupa penderitaan, tapi kita percaya Tuhan bisa memulihkan hal tersebut. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, sungguh agunglah pekerjaan-Mu, sungguh agunglah karya-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus diingatkan bahwa Tuhan yang mampu mengatasi segala perkara dalam kehidupan kami. Mungkin di saat kami merasa tidak ada harapan, di saat kami merasa digoncang dengan masalah-masalah yang tidak begitu usai, tapi biarlah kami percaya bahwa kami ingat kami bersama-sama dengan Yesus. Tuhan, biarlah segala apa yang kami jalani, kami terus mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya bahwa masalah yang kami hadapi tidak lebih dari kekuatan kami. Bahkan lebih dari itu, kuasa Tuhan Yesus Kristus lebih besar dari masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami, hamba-Mu dan para pendengar setia. Dan biarlah Tuhan senantiasa menuntun dalam setiap apa yang kami kerjakan. Terpujilah nama-Mu sampai kekal, dari kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.